Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya' dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya' dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni wa Syayatin, bukan Al-I'tisam. Ya, Al-I'tisam sudah kita selesaikan beberapa bab penting darinya. Ini pertemuan yang kesekian dari kitab ini, ya, Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni wa Syayatin. Tips agar terjaga dan selamat dari waswas jin dan syaitan. Sebuah kitab yang amat penting untuk kita ketahui karena beberapa alasan yang sebagiannya telah kita simak di pertemuan yang lalu, bahwa upaya dan ambisi syaitan untuk menyesatkan anak Adam itu amatlah kuat, amatlah besar, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah Jalla wa Ala bahwa menghikayatkan ucapan iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datang dari sisi depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka, dengan sampai mereka berada di atas jalanmu yang lurus. Wala tajidu aktsarahum syakirin, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kebanyakan mereka bukan lagi orang-orang yang bersyukur berada di atas jalanmu yang lurus. Dan hal ini Allah firmankan di dalam surat yang lain, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh dugaan iblis telah tepat, yaitu kebanyakan manusia mengikuti dia. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2865, Nabi SAW bersabda menerangkan firman Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atatuhum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini disebut dengan hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku
telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Semua mereka dalam keadaan lurus, mentauhidkan Allah, tidak berpaling kepada selain Allah. Kullahum, seluruh mereka dalam keadaan hanif. Ini kan sifat ahli tauhid. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, panutan manusia, qunut, qanitan, yang selalu taat kepada Allah, hanifan, hanif, hunafa jamak dari kata hanif, wa lam yakun minal musyrikin. Kemudian kata Allah, kemudian datang syaitan, maka syaitan pun menyesatkan mereka dari agama mereka. Syaitan datang mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Ini salah satu ciri syaitan. Maka kalau melihat kepada zahirul hadis, maka hadis ini mencakup syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia. Karena kalau kita membuka Al-Quran, Allah sebutkan syaitan dari dua jenis di dalam Al-Quran. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Dan syaitan dari kalangan manusia yang berperilaku seperti ini, ya tidaklah sedikit mengharamkan apa yang Allah halalkan. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis. Kalau sedang menjalani suatu ibadah ini tidak boleh makan daging-daging, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Walaupun ketika nanti disekak, ya dia bilang ini sebagai trik aja supaya lebih fokus beribadah. Karena enggak punya jawaban lainnya. Pada asalnya dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan. Betapa banyak budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang memang secara lisan mereka tidak mengucapkan itu wajib, tetapi sikap mereka dalam menyikapi orang yang tidak melakukannya seakan-akan itu bagian rukun dari Islam. Walaupun ketika disekak nanti enggak wajib. Ya, ini budaya saja. Tapi sikap mereka ketika menyikapi orang yang tidak melakukan budaya tersebut, yang berbau syirik, bahkan bukan berbau syirik, memang syirik. Ya. Yang bid'ah, sikapnya seperti mengesankan bahwa itu ibadah yang wajib dalam Islam, yang tidak melakukannya maka hendaknya dicela. Padahal perkara itu sendiri tanpa dasar dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan di antara upaya syaitan di dalam menyesatkan anak Adam ini adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan dan memerintahkan mereka untuk melakukan syirik kepadaku, yang mana perbuatan syirik itu tidak pernah aku benarkan, tidak pernah aku turunkan dalil yang membenarkannya. Apalagi di masa sekarang syirik diberi judul dengan ziarah, ya, situs-situs Islami, ya, diberi judul dengan memuliakan orang-orang saleh, mencari syafaat, yang pada hakikat ianya adalah syirik Abu Lahab CS yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu, yaitu menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara manusia dengan Allah di dalam beribadah. Itulah syiriknya Abu Lahab CS yang Allah sebutkan di ayat ketiga dari surat Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Alasan mereka, kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud, tidak minta rezeki, tidak minta jodoh kepada mereka. Kami datang ke sini hanya untuk mencari syafaat, agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Jalla wa'ala zulfa semata. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, ma min muslimin illa wa ma'ahu qarinun kafirun minal jinni lazimah. Poin berikutnya kata Syekh, tidaklah ada seorang muslim melainkan bersamanya itu ada qarin kafir dari jin. Ada jin qarin yang kafir yang selalu menyertainya. Apakah dia seorang ulama ataukah bukan ulama? Ulama ataukah bukan ulama? Saleh ataukah tidak? Selalu ada jin qarin yang kafir menyertai kita. Ini kan masalah ghaib, butuh dalil. Berikut ini akan beliau sebutkan dalilnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala sebelumnya, mimma yajibu an ya'lamahul muslimuna dhukuruhum wa inathuhum
anna Allah qad ibtalahum bitasliyatil qurana'i minal jin fama min ahadin minal muslimin wa ma'ahu qarinun kafirun minal jin. Merupakan hal yang mesti diketahui oleh kaum muslimin, kaum lelaki dan kaum wanitanya, bahawa Allah Jalla wa'ala telah menguji mereka dengan Allah kuasakan jin qarin yang kafir bersamanya. Dalilnya kata beliau adalah rawa Muslimun, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim raqam pada nomor 2814 min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap dari kalian itu ada jin qarin yang selalu menyertainya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian, qalu, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah jin qarin tersebut juga selalu menyertaimu? Apakah jin qarin itu juga menyertaimu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Qal, Nabi pun menjawab, wa iyyaya, iya, bersamaku juga ada selalu jin qarin yang menyertaiku. Namun bedanya, kata Nabi, illa annallaha aanani alaihi fa aslam. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah membantuku atas jin qarin ini sehingga dia masuk Islam sebabku. Ya. Jadi seluruh manusia bersamanya ada jin qarin yang selalu menyertainya, yang memberikan bisikan-bisikan buruk. Sampai Nabi pun disertai oleh jin qarin. Hanya saja jin qarin yang selalu menyertai Nabi masuk Islam. Allah bantu Nabi untuk menjadi sebab masuknya Islam jin qarin tersebut. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga jin qarin yang menyertaiku tersebut tidak memberikan bisikan kecuali bisikan yang baik. Beda hanya dengan jin qarin yang berada pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu memberikan bisikan-bisikan buruk. Nah, wa makna qarin, apa yang dimaksud dengan qarin sehingga Nabi menamakannya sebagai jin qarin? Kata penulis, mulazim, yaitu yang selalu menyertai seorang muslim, seorang hamba. Fahadal qarin minal jinni yulazimul muslima li'adlalihi wa ighwa'ihi. Jin qarin yang selalu menyertai muslim ini tujuannya adalah untuk menyesatkan dan menselewengkan seorang muslim dari jalan Allah yang lurus. Kullul wasail allati yaqdiru alaihi idlalina wa ikhrajina minal Islam, bal inna hadzal qarin 'aunun li ikhwanihi minasyayatin 'alaina, fakam taraqa lahum min tariqin wa kam 'anahum 'ala ma yuridun min isabatina bisyururi wal mihan, bal innahu yatamala'u ma'a syayatinil insi min saharatin wa ghairihim li ziyarati ifsadi dinil muslimin wa dunyah. Kata penulis, jin qarin ini dia akan menggunakan segala cara yang dia mampu untuk menyesatkan kita dan mengeluarkan kita dari Islam. Bahkan kata penulis tidak sampai di situ. Bal in hadzal qarin 'aunun li ikhwanihi minasyayatin. Bahkan jin qarin ini juga membantu, menolong setan-setan yang lainnya untuk merusakkan kita. Betapa sering jalan terbuka untuk setan-setan yang lain, untuk para dukun, untuk melakukan apa yang mereka inginkan kepada kita daripada kejelekan karena bantuan jin qarin ini. Makanya terkadang ketika diruqyah seseorang, dia menyampaikan si fulan baru melakukan ini, si fulan baru melakukan itu. Itu bisa jadi jin qarin yang kasih laporan kepada dukun dan seterusnya. Sekalipun ketika kita ruqyah, kata para ulama, kita tidak boleh percaya sedikit pun kepada ucapan jin yang ada di dalam tubuh orang yang kita ruqyah. Enggak boleh dipercaya. Kenapa? Karena di alam gaib. Alasan yang kedua, karena Nabi telah bersabda kepada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, syaitan kali ini jujur bersama kamu, tetapi dia adalah hamba yang pendusta.
tatkala jin tersebut ditangkap oleh Abu Hurairah di saat dia mencuri makanan dari Baitul Mal. Diancam oleh Abu Hurairah, akan aku bawa engkau kepada Nabi SAW sebanyak 3 kali berulang sebanyak 3 kali. Pada ketiga kalinya dia berjanji untuk tidak mengulanginya kembali dan mengajarkan Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi sebelum tidur agar tidak diganggu oleh syaitan. Abu Hurairah pun tidak langsung percaya kepada ucapan syaitan yang menjelma seorang lelaki yang tua tersebut, melainkan dia bertanya terlebih dahulu kepada Nabi. Ini akhlak para sahabat dan ini prinsip dalam masalah hal ini. Nah, kalau sekarang kita enggak ada Nabi, kepada siapa kita tanya? Maka tidak boleh dipercayai. Kalau ada jin yang kita ru'yah tiba-tiba nyeletup ngomong ini ngomong itu, si fulan itu begini, si fulan itu begitu, tidak boleh dipercaya. Karena Abu Hurairah tidak percaya kepada syaitan. Hanya saja karena dia berbicara tentang agama, maka beliau langsung bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dia mengajarkan aku seperti ini. Maka Nabi pun menyatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur, dia betul wahai Abu Hurairah, tetapi dia pendusta. Ada kalimat dia pendusta. Yang namanya pendusta tidak bisa dipercaya. Jangankan pendusta, fasik saja tidak boleh diterima beritanya. Ini salah satu kekeliruan sebagian para peruqyah. Enggak usah tanya kenapa kamu masuk ke dia. Ini peruqyah yang tidak paham akidah. Kalau ada peruqyah seperti itu, tinggalkan, jangan bawa lagi ke dia. Ujung-ujungnya dia akan dipermainkan oleh syaitan. Dan peruqyah yang seperti ini akan membuka pintu kejelekan. Kenapa kita yang pakang kata mangkenoka itu? Karena haji pegatnya menom deh. Kakak rugap. Ada yang bisa jadi jinian musulit. Karena haji itu pengdron. Kabung orang lain. Ya kan? Atau pada yang kira megata keno. Itu uri samping rumah. Kagusut parang. Dia melihat uri samping rumah. Dunia kejelekan terjadi gara-gara para peruqyah yang abal-abalan ini. Yang sebagian mereka berpenampilan sunnah, tetapi gerakannya, cara dia meruqyah sudah seperti seorang dukun. Bahkan dikhawatirkan dia dukun. Dia sadari ataukah tidak, karena setan itu sangat licik untuk mempermainkan seseorang. Sampai guru kami pernah menyebutkan, Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, ada salah satu seorang penuntut ilmu agama dan dulu dia belajar kepada seorang syekh yang terkenal. Awal-awalnya dia penuntut ilmu agama, kemudian setelah itu dia beralih kepada profesi menjadi praktisi ruqyah. Ujung-ujungnya dia jadi dukun. Karena setan itu sangat halus mempermainkan kita. Tanpa ia sadari, orang yang praktisi ruqyah ini telah terjerat jatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan. Sebagai contoh misalkan, sekarang kita sering lihat di acara-acara televisi yang dikirimkan kepada saya, mengajarkan bahwa cara menyembelih setan dengan satu jari jemari, taruh di leher, baca Allahu Akbar. Ini akidah dari mana? Ini kan masalah ghaib, butuh dalil dari Al-Quran dan hadis. Setan pura-pura mati setelah itu, akhirnya apa? Dia berhasil menciptakan satu akidah yang tidak berdasarkan dalil, yaitu bahwa menyembelih setan caranya dengan satu jari jemari sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kamu menang 1-0. Karena para ulama menyebutkan target setan yang paling besar bukan merusakkan fisik kita, bukan itu tujuan utama syaitan. Ketika dia masuk ke tubuh seseorang, tujuan utama dia bukan untuk membuat dia tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur enak, tidak bisa minum enak, bukan itu. Tujuan utamanya bagaimana dia dan orang lain yang akan memperhatikan dia jatuh ke syirik. Enggak bisa ke syirik, nanti akan beliau terangkan. Beliau sebutkan hadis-hadis. Enggak bisa ke syirik, beralih ke maksiat, ke bid'ah. Enggak bisa maksiat, beralih kepada maksiat sampai dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu tujuan utama setan, ya, masuk ke dalam tubuh seseorang. Sebagian praktisi ruqyah dia korban setan. Kalau kita melihat dia lebih korban daripada orang yang diruqyah olehnya.
Nah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, kita bukan sedang membahas tidak boleh meruqyah, berprofesi ruqyah. Apabila dia tahu di suatu tempat banyak orang kedukun dan dia memberikan waktunya untuk meruqyah orang ini, tidak mengapa, ini termasuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi yang kita bahas yang abal-abalan tadi. Nah, li ziyarati min saharatin wa ghairihim, terkadang jin qarin ini membantu tukang-tukang sihir dan selain mereka untuk menambahkan kerusakan terhadap agama dan dunia seorang muslim. Ala tushfiq ala nafsika ya Abdullah min hadzal adu, tidakkah engkau khawatir terhadap musuhmu ini wahai hamba Allah, kata Syekh, wa tatasadda li muharabati bil aslihati syar'iyyah, tidakkah engkau menancapkan bendera peperangan terhadap musuh kamu ini? Bagaimana caranya? Apa senjatanya? Senjata yang telah diterangkan oleh agama ini dalam Al-Quran dan hadis. Qabla an yaf'ala bika al-afa'il wa yuridaka al-mahalik, sebelum dia menjatuhkan engkau kepada sebab-sebab kehancuran dan melakukan kepada engkau hal-hal yang buruk. Pembahasan berikutnya, kata Syekh, ma min muslimin illa wa ma'ahu qarinun minal malaika yulhimuhul khair. Tetapi juga tidak ada seorang muslim melainkan bersamanya ada qarin dari kalangan malaikat selalu menyertainya yang memberikan kepadanya bisikan-bisikan kebaikan. Berarti ada qarin dari syaitan, jin, dari ada juga qarin dari kalangan malaikat. Qarin itu artinya al-mulazim, yang selalu menyertai, itu arti qarin. Berarti ada qarin dari jin dan juga ada qarin yang dari malaikat yang selalu menyertai kita. Namun bedanya, qarin dari jin yang selalu menyertai kita tugasnya memberikan bisikan-bisikan buruk. Sedangkan qarin dari kalangan para malaikat yang selalu menyertai kita tugasnya adalah memberi bisikan-bisikan baik. Nah, bahkan sebagian orang mungkin tidak perlu jin qarin lagi untuk memberikan bisikannya, karena memang di sekelilingnya Abu Lahab semua. Kenangan lagi kan? Nangan minta kalar muka kaya tinggal de ke peng harum tinggal. Ke syurga tinggal. Nah juga sebaliknya, nangan minta kalar kaya tinggal de ke salat, tinggal de ke masjid, tinggal de ke akhirat, tinggal de ke ilmu agama, tinggal de ke majlis ilmu agama. Tapi na uru-uru minta kalar jumuh kaya tinggal de ke peng harum. Menanda kaya peng harum tinggal de. Menanda kaya neraka tinggal. Hai kiban dengan neraka peng harum yang tinggal. Ya, kiban cupeng ya dengan cara yang intelek atau dengan cara yang non intelek ya. Bagaimana berjudi, bagaimana melakukan maksiat ini dan sebagainya, kan artinya muka kan tinggal neraka. Nah, bahkan sebagian orang enggak perlu diberikan bisikan oleh qarin jin, karena sekelilingnya pun sudah banyak yang memberikan bisikan buruk, bahkan dirinya sendiri adalah orang yang buruk. Nah, maka kata Syekh, juga sebuah berita gembira bahwa setiap muslim, setiap seseorang itu ada malaikat yang selalu menyertai dirinya dan memberikan kepadanya bisikan yang baik. Dalil yang kata beliau adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud pada nomor 2814, bahwa Nabi SAW setelah menyampaikan sabda yang di atas tadi bahwa setiap kita ada jin qarin yang selalu menyertai kita dan memberikan bisikan kejelekan, kata beliau, inna lil malaki ma minkum min mahrin illa ma min inna lil malaki lammah wa li syaitani lammah falammatul malak i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Sesungguhnya malaikat itu memberikan bisikan dan sesungguhnya syaitan itu juga memberikan bisikan kepada setiap hamba. Adapun bisikan malaikat adalah seruan dan ajakan kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran yang datang dalam agama ini. Berarti setiap ada bisikan, ajakan untuk melakukan kebaikan dalam tubuh kita, seruan untuk membenarkan kebenaran, maka itu adalah seruan malaikat. Kalau kita tidak memenuhinya, berarti malaikat saja enggak kita taati, apalagi selain malaikat, ya kan? Hai aba malaikat ini dengar pula mabak dengku. Kayaknya lagi kan? Hai miau lagi kaidah berarti kan
Mio orang hanai patih kebenaran, sedangkan dalam tubuh sudah ada seruan. Maka apa kesimpulannya? Mio aba malaikat mata hanai dengar pula maba dah. Kalau kan? Pula maba dengku, pula maba ustaz, pula maba syekh aba malaikat. Seruan malaikat hanai dengar, pula seruan dah. Baik. Rawahu Abdul Razzaq fi tafsir. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya, juga Ibnu Jarir dengan sanad yang mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai ke Abdullah bin Mas'ud ucapan ini tentang bahawa malaikat punya bisikan dan juga syaitan juga memiliki bisikan. Sebagian ulama menyebutkannya dengan marfu, walaupun dia mauquf tetapi memiliki hukum ar-rafa'. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, ketika beliau membahas tentang bisikan malaikat dan bisikan syaitan, kata beliau, "Fama bada'ul ilm al-haq wal iradah as-salihah min lammatil malak." Sumber ilmu kebenaran, ilmu mengikuti kebenaran dan keinginan yang baik itu semuanya adalah bisikan dan seruan syaitan. Berarti setiap ada bisikan dan seruan kebaikan yang tidak kita turuti, maka kita telah berburu adab kepada malaikat. Hai seruan malaikat matang, hai tatim puput, belum selain seruan malaikat. Nah, apabila hadis ini hadir di dalam hati kita, maka insya-Allah taala kita akan selalu tergugah untuk melakukan kebaikan yang telah dibisikkan di dalam tubuh kita oleh malaikat Allah Jalla, atau di telinga kita oleh malaikat Allah Jalla wa ala. Maka kata Syekh, fakun harisan ayyuhal muslim alla taqbala ma mimma yuridu ala qalbika illa ma kana min khawatiril khair. Maka wahai saudaraku muslim, usahakan hendaknya engkau bersemangat dan berusaha agar tidak menerima bisikan-bisikan yang datang ke dalam hatimu kecuali bisikan-bisikan kebaikan. Fa in ja'at wasa'isu syarr fajtanibha. Apabila datang bisikan jelek, maka jauhi. Ini beberapa kaidah terkait pembahasan tips agar terjaga dari gangguan syaitan, jin dan syaitan, yang insya-Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang pembahasan kitab ini. Saya persilahkan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Naam. Apa itu? Telunjuk. Itu dalam masalah tasyahud. Ya. Bisa antum lihat di dalam kitab Sifat Salat karya Syekh Albani. Ada hadis fa innaha asyaddu 'ala syaitan min as-sayf. Sesungguhnya telunjuk itu ya, ketika tasyahud itu lebih memberatkan syaitan daripada pedang. Namun para ulama menjelaskan hadis ini tidak menerangkan bahawa dengan itu bahawa cara membunuh setan adalah dengan telunjuk. Bahkan para ulama yang mensyarah hadis ini menunjukkan bahawa setan sakit hati ketika melihat ada seorang mukmin menunjukkan jari telunjuknya di dalam tasyahud, yang itu merupakan simbol tauhid. Sedangkan misi utama syaitan adalah agar manusia ini melakukan syirik dan meninggalkan perkara-perkara tauhid. Bersamaan itu pun kata para ulama tidak dikenal dari Nabi selalu menunjukkan ini sebagai simbol tauhid. Ya. Itu hanya dari para aktivis dakwah. Ya, dalam Islam Nabi menunjukkan jari telunjuk dan para sahabatnya hanya ketika tasyahud, kedua ketika berdoa di akhir khutbah Jumat. Ya. Dan para ulama beberapa masyayikh yang kita tanyakan, bagaimana sebagian orang yang udah ngaji setiap selfie, ustaznya juga demikian, muridnya, itu simbol-simbol ikhwanul muslimin yang sering dilakukan oleh mereka, para aktivis. Syekh bin Baz juga ditanya demikian. Tidak dikenal hal yang seperti itu dari kalangan ulama salaf. Nabi menunjukkan jari telunjuk yang pertama ketika tasyahud, yang kedua ketika berdoa di akhir khutbah Jumat. Adapun ketika selfie tidak pernah disebutkan Umar bin Khattab pas selfie. Allahul musta'an.
Usahakan seorang muslim tidak melakukan sesuatu kecuali dengan dalil. Sebagian ulama salaf menyatakan ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bidalil faf'al. Kalau kamu mampu tidak menggaruk kepala kamu kecuali kamu punya dasar dalil, lakukan. Bukan berarti tidak boleh garuk kepala kecuali kamu dah dapat dalil dari Al-Quran dan hadis. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pendidikan dari mereka agar kita berusaha punya dalil ketika melakukan sesuatu. Nah, dan untuk melakukan sesuatu menggunakan dalil umum untuk suatu aktivitas, suatu perbuatan yang perbuatan itu sangat mungkin terjadi di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, bahkan itu juga terjadi, tetapi mereka tidak menjadikan keumuman ayat tersebut untuk melakukan hal itu. Tatkala datang orang yang belakangan menggunakan suatu ayat yang umum, satu hadis yang umum untuk hal yang tersebut, ini menunjukkan kekeliruan pemahaman dia. Karena andai kata ayat itu untuk itu, hadis itu untuk itu, pasti mereka lebih duluan menggunakannya dalam hal itu. Contohnya sebagian orang berdalil untuk maulid dengan firman Allah dalam surat Maryam, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan untuk Yahya pada hari kelahiran, pada hari kematian dan pada hari kebangkitannya. Ini ada hari mengucapkan selamat. Ini kan enggak nyambung dalilannya. Ya, ayat yang umum seperti ini. Mana dalil dari Nabi, para sahabat, para tabi'in atau 4 mazhab menjadikan dalil tersebut untuk maulid? Dan itu sangat mungkin terjadi di masa mereka, apalagi kalau itu bagian dari agama. Dan itu pun pada Nabi Yahya. Itu pun kalau kita mau sempurna mengambil dalil darinya, maka ayat tersebut bukan hanya untuk untuk kelahiran, bahkan ayat itu menyebutkan keselamatan pada hari kelahiran, pada hari kematian. Berarti juga selamatkan dong hari kematiannya. Kalau anda rayakan berarti anda senang dengan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Masya Allah. Yang pertama perlu kita ketahui jihad dalam maksud Al-Quran dan hadis. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad di awal kitab ada 4 macam. Yang pertama jihadun nafs, yang kedua jihadul syaitan, yang ketiga jihadul munafiqin, yang keempat jihadul kafirin. Jihad melawan hawa nafsu, yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu, dan itu tertunaikan dengan melakukan 4 hal: berilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas semua itu. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan, dan senjata syaitan dalam memerangi anak Adam ini agar mereka jatuh ke dalam neraka Allah adalah dengan 2 hal: syubhat dan syahwat. Dan apabila dia datang melalui pintu syahwat, maka sabar adalah senjata kita untuk melawannya. Sebagaimana kalau dia datang melalui pintu syubhat, maka ilmu agamalah yang mampu menyelamatkan kita dari syubhat tersebut. Hal itu Allah firmankan dalam surah Alif Lam As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan telah kami jadikan dari mereka orang-orang yang kokoh menjadi panutan dalam agama ini tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ingin merusak Islam dari dalam dengan membawakan ayat dan hadis, atau ahlul bid'ah yang menjauhkan manusia dari sunnah Nabi, dibantah ideologi mereka dengan hujjah, dengan argumen. Wajahidhum jihadan kabira, kata Allah. Jihadlah melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, yang itu merupakan jihad yang sangat besar. Allah menamakan jihad dengan menjelaskan Al-Quran merupakan jihad yang sangat besar. Nah, yang keempat adalah jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir ada 2 macam. Yang pertama jihadul mudafa'ah, jihad melawan orang kafir
dalam rangka bela diri karena mereka sudah menyerang kita. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Suria, mereka wajib membela diri mereka. Nah, atau di mana saja dari orang-orang muslim yang dibunuh, dan mereka mampu membela diri mereka dan tidak terjadi mafsadah yang lebih besar terhadap mereka, terhadap kaum muslimin yang lain dan secara keumuman kaum muslimin. Yang kedua adalah dari jihad orang-orang kafir adalah jihadul ghuyum. Jihadul ghuyum adalah jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka yang memulainya. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang kafir yang harbi. Nah, setelah itu para ulama perlu kita pahami rincian orang kafir agar kita tidak salah dalam menempatkan makna jihad melawan orang kafir yang keempat tadi. Bahwa kafir dalam Islam ada 4 macam. Yang pertama kafir mu'ahad, kafir yang telah terjadi perjanjian hidup damai gencatan senjata antara kaum muslimin dengan mereka. Maka ini tidak boleh diperangi karena Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau syurga. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah jihad kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar upeti. Sebenarnya asal muasal upeti itu, pajak itu hanya dibebankan untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang muslim. Ya, al-ushar namanya. Al-maks. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan la yadkhulul jannah sahibu maks. Pemungut pajak tidak akan masuk syurga. Yang bekerja di pajak, nasihat saya cepat-cepat keluar sebelum ditarik nyawanya oleh malaikat maut. Ya. Baik ya. Karena saya melihat banyak orang berbicara tentang haram riba, tapi haram pajak jarang. Ya. Nabi mengancam la yadkhulul jannata sahibu maks. Pemungut pajak enggak akan masuk syurga. 4 mazhab sepakat haram tentang pemungut pajak kepada orang umum. Bahkan sekarang pajak itu bukan hanya pada hal yang besar. Ada seorang ustaz pulang kampungnya mau bayar pajak kuburan orang tuanya. Bayangkan, kuburan kinang pajak. Kini begilong. Ya. Padahal dengan mungkar dan nakir matang kali lewat pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa min nabi ngawak pajak ana selesai long. Nah. Toko-toko tayo. Ya, mandu ada yang kurang kinang pajak. Fasilitas behanar pakai. Kecuali lagi jalan tol itu memang jasa kita pakai punya orang, ya kan? Taib. Ini kafir yang kedua, kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin membayar pajak dan tunduk kepada peraturan kaum muslimin. Ini juga tidak boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya dan dihancurkan kehormatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, hatta ya'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Kalau mereka sudah membayar upeti dan tunduk, maka tidak boleh lagi dibunuh, diperangi. Yang ketiga adalah kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta jaminan suaka, minta jaminan keamanan, kemudian dia pun diberikan jaminan keamanan oleh individu muslim atau pemerintah setempat. Maka kafir yang seperti ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan apabila ada salah satu dari kaum musyrikin yang meminta kepadamu perlindungan, maka lindungilah dia sampai dia mendengar ayat-ayat Allah, kalam Allah. Dalil yang berikutnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Tatkala beliau memberikan jaminan keamanan kepada individu musyrik Mekah masuk ke Madinah, maka beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kibah ngenek poh. Kada di Madinah. Segala macam tayo di Mekah di ipoh lewat. Hisikta tiba-tiba ada di Madinah. Handa poh. Tetapi orang tersebut sudah dijanjikan keamanan oleh Ummu Hani. Mendengar demikian Ummu Hani langsung pergi dan melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, saya jamin keamanan untuk musyrik yang kamu berikan jaminan keamanan untuknya.
Setelah itu Nabi menemui para sahabatnya dan berkhutbah serta memarahi mereka dan menyatakan, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila orang yang paling rendah dari mereka telah memberikan jaminan kepada seseorang, maka yang lainnya harus menjaga jaminan tersebut. Maka dari itu kita mengingkari bom Bali 1, bom Bali 2, bom Maryam dan semisal dengannya, karena mereka adalah kafir musta'min yang masuk karena ada jaminan keamanan dengan diberikan visa, bahkan mereka juga muahad, ya, mereka juga zimmi, masuk ketiga hal ini. Kalau mereka datang untuk berbuat maksiat, maka yang akan mempertanggungjawabkannya adalah orang yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun kita wajib menepati perjanjian yang telah kita berjanji dengan mereka, yang telah kita berikan kepada mereka. Coba lihat ketika itu dilakukan, yang tercoreng agama Islam. Akhirnya mereka menyatakan Islam agama yang ingkar janji. Mereka berikan jaminan keamanan untuk turis kita sampai di sana dibom. Dan sampai sekarang itu masih membekas di hati orang-orang kafir yang ada di Bali. Ketika saya ke Bali, ya berdakwah, sampaikan oleh teman-teman, efek dari bom Bali 1 sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih ada efeknya. Ya gimana enggak? Ya kan? Luar biasa kejadian. Efek terhadap Islam sampai sekarang masih ada. Penilaian mereka terhadap Islam agak sinis, yang sebelumnya agak akrab, sekarang udah agak kurang. Nah, membekas. Gimana enggak membekas? Nah, urung meninggal. Mengatasnamakan Islam, berpenampilan Islam, berjenggot, padahal Islam berlepas diri dari aksi seperti itu. Nah, bom Maryam dan semisal dengannya. Sebabnya apa? Tidak memahami rincian kafir dalam Islam. Yang keempat baru halal darahnya, yaitu kafirun harbi. Kafir di medan jihad, kafir di medan tempur. Nah, itu yang halal darahnya, yang hartanya menjadi ghanimah. Itu pun anak-anak tidak boleh dibunuh. Wanita-wanita tidak boleh dibunuh. Tempat-tempat ibadah tidak boleh dihancurkan. Ya, kecuali tidak mungkin terelakkan. Nah, yang kakek-kakeknya tidak boleh dibunuh, tetapi ditawan, diberikan makanan serta dimasukkan diajarkan, didakwahi agar masuk Islam. Apa kurang rahmatnya? Baik. Adapun hadis-hadis tentang jihad ya, dan ayat yang memerintahkan kita membunuh orang kafir dimanapun kali kita mendapatinya adalah kafir yang keempat. Demikian juga hadis Nabi, kalau kita ingin memerangi orang-orang kafir, maka dakwahi dulu mereka. Kalau tidak, maka ajak mereka untuk menerima jizyah. Kalau enggak, maka diperangi. Itu dimaksud dengan jihad ghuyum. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama, memiliki kemampuan kaum muslimin yang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kedua, ada pemimpin yang sah yang memimpinnya, bukan pimpinan ormas yang memimpinnya. Ya, kata Syekh Albani. Oleh karena 13 tahun Nabi didakwah lebih memilih sabar, padahal sekian sahabatnya sudah mati disiksa. Seperti Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dari apa yang saudara sebutkan tadi, ini hendaknya menjadi sebuah renungan. Seringkali kita orang muslim termakan dengan bahasa seperti itu. Ada orang Islam keluar dari Islam gara-gara salah memahami bab jihad. Itu sebenarnya memang dia sendiri yang pengen, cuma cari-cari bahasa saja. Apa buktinya? Buktinya tidak ada yang berkata saya keluar dari Yahudi karena melihat kejamnya Yahudi. Ya, siapa yang sebenarnya kejam sih? Itu bahasa mereka para intelijen saja. Bahasa mereka misionaris. Orang-orang yang ingin menjajah kaum muslimin dengan penjajahan ideologi. Saudara kita di Burma, siapa yang bantai? Muslim atau bukan? Muslim. Bagaimana cara dibantai? Dibakar hidup-hidup. Dan itu bukan hoax. Fakta sebaik-baik bukti. Di Palestina, di Suriah, wanita-wanita ada yang diperkosa di depan suaminya, di depan anak-anaknya. Sebagian kaum muslim ditanam hidup-hidup, disisakan hanya kepalanya. Kemudian disuruh katakan la ilaha illa bashar. Dibombardir, bahkan diceritakan kepada saya oleh seseorang, ada sebuah masjid di bulan Ramadan dibombardir sedang salat tarawih, hangus habis semuanya. Mana HAM, mana PBB di Suriah Palestina, mana HAM di PBB dari PBB? Mana HAM di Suriah? Kemana HAM dari bumi Palestina? Mana HAM dari Burma? Mana HAM ya, di daerah-daerah lainnya yang di sana dibantai kaum muslimin?
Makanya jangan tertipu dengan kejadian New Zealand kemarin. Ketika ada seorang menteri kafir, dia menyatakan hibah, dia mengutuk aksi teroris karena mereka nggak punya cara lain untuk membersihkan agama mereka. Itu trik mereka untuk mengambil hati kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak lagi tertanam di dalam hatinya ayat Allah yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani enggak pernah cinta sama kamu sampai kamu keluar dari agama kamu mengikuti agama mereka. Nyo ayat suci Al-Quran baik sampai gadah dari hati dan gara-gara aksi mereka yang ingin mengambil hati kaum muslimin setelah kejadian New Zealand. Makanya jangan disebarkan video itu, mereka menangis, mereka hibah. Itu trik mereka. Itu bukan hal yang baru dari orang-orang Yahudi. Di masa Nabi mereka juga melakukan hal yang sama. Menampakkan hibah, menampakkan cinta terhadap Islam karena nggak punya cara lain untuk membersihkan nama baik mereka. Jelas-jelas dalam ayat Allah menyatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati manusia yang paling bengis, yang paling kejam terhadap orang-orang yang beriman di dunia ini adalah mereka Yahud dan para pelaku syirik, Konghucu, dan ada yang semisal dengannya. Dan apa yang Allah beritakan terjadi jemaah. Lihat bagaimana kejamnya Yahudi di bumi Suriah dan Palestina. Kejamnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah selain Allah, menyembah api, menyembah benda-benda mati di bumi Burma. Pernahkah atas kejadian Burma, kejadian Suriah, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah Cina diintelin, dicurigai? Nggak ada kan? Kenapa masjid-masjid menjadi tempat media teroris? Kok bisa seperti itu? Padahal yang menjadi korban para teroris adalah kaum muslimin, yang dibunuh oleh ISIS kaum muslimin. Muslim yang dibunuh oleh ISIS. Burma, apakah setelah kejadian Burma tempat-tempat ibadah Cina yang ada di Indonesia ini diintelin, dicurigai, dimata-matain? Enggak. Apakah setelah kejadian New Zealand, Palestina, Suriah, gereja-gereja orang Nasrani, orang Kristiani menjadi dicurigai, diintelin oleh para intelijen? Enggak. Kenapa masjid diintelin, dicurigai? Inilah kita menjadi korban al-ghazwul fikri, korban penjajahan ideologi orang-orang barat. Hasadan min indi anfusihim, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang di luar Islam, mereka tidak pernah berhenti untuk mengkristenisasi kalian, mengeluarkan kalian dari Islam, hasadan min indi anfusihim, karena hasadnya mereka terhadap agama Islam. Tetapi kita yakin terhadap berita Nabi, innal Islama ya'lu wa la yu'la. Islam selalu menang, selalu di atas, nggak akan pernah di bawah. Andai kata ada agama yang diprovokasi, difitnah, dimakar seperti agama Islam, mungkin udah ditelan oleh bumi agama itu, udah hilang namanya. Tapi lihat dakwah Islam yang dibangun di atas tauhid, di atas sunnah, berbagai fitnah, berbagai provokasi diutarakan kepada dakwah tauhid, kepada dakwah sunnah, dari dulu sampai sekarang masih terjaga, masih ada pengikutnya, dan sampai hari kiamat masih ada pengikut. Ini hendaknya menjadi renungan jemaah. Jangan antum sebarkan video orang-orang kafir di New Zealand yang mereka menampakkan menangis, hibah, mereka mengutuk teroris. Kenapa mereka enggak mengutuk aksi Suriah, Palestina, Burma? Kenapa baru pada kejadian New Zealand mereka mengutuk? Mana PBB dari Suriah, Palestina, dari Burma? Kau baru sekarang mengutuk. Kenapa? Karena mereka tidak punya cara lain. Karena ini udah kadung ketangkap kamera. Dan sudah dipastikan dia kafir yang membunuh, bukan muslim. Kalau di Suriah masih punya alasan lain, membunuh teroris, memerangi ISIS, memerangi pemberontak. Pemberontak apanya? Kaum wanita, anak-anak kecil memberontak, ditanam hidup-hidup, diperkosa, ditanam, disisakan kepala pemberontak. Dan nggak ada cara lain, cara menangkap ISIS, punya drone. Kenapa harus pesawat tempur dengan air gas? Dengan cara-cara yang secara HAM itu bertentangan, apalagi secara agama. Kita sebagian orang gatal kali jari kita ini jemaah. Lepas lewat kafe kabeh momo kayak salat Jumat, yang ke drone korban awak kafe.
Sehingga lupa orang ke ayat Allah. Akhirnya dia enggak benci lagi kepada kafir, bencinya kepada oknum kafir. Padahal dalam Islam bukan oknum kafir yang harus kita benci. Di luar Islam semuanya vonis Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bukan oknum. Itu akidah kita. Secara akidah kita wajib membenci orang yang melakukan kesyirikan. Itulah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Adapun secara muamalah, maka telah kita terangkan tadi bahwa kafir ada 4 macam. Selama dia muahad, mudhimmi, musta'min, kita jaga hartanya, kita jaga darahnya, dan kita jaga kehormatannya. Adapun secara akidah kita benci. Bagaimana tidak benci? Dia menyatakan Allah punya anak, Allah punya Tuhan ayah, Tuhan ibu. Yang Allah katakan gara-gara ucapan itu langit hampir runtuh, bumi hampir terbelah, dan gunung hampir meletus. Ini jamaah, seringkali kita termakan demikian. Oke lah terjadi bom Bali ini, kita mengingkarinya. Bom Bali 1, bom Bali 2, Maryut itu bukan bagian dari Islam. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang, yang melakukan bom tersebut. Mereka adalah para teroris. Tapi begitu dibesar-besarkan, ya. Siapa kasus Burma? Mana TV internasional dan nasional di Indonesia yang meliput kejadian Burma? Kejadian Suriah, kejadian Palestina. Nggak ada jamaah. Kita jangan sampai menjadi korban al-ghazwul fikri, perang ideologi jamaah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.